tanwin ini adalah menunjukkan bedanya bacaan. Jadi ditemukan oleh para ulama ini maksudnya ditulis berbeda-beda ini tidak karena variasi, tapi karena supaya mempermudah orang membaca. Oh, kalau begini dibaca edhar, kalau begini idgham dan lain sebagainya. Yang sekarang diganti dengan warna, ya, ada warna merah, warna hijau dan lain sebagainya. Kemudian cara membaca waqaf huruf yang tasdid ini harus ditekan dulu. Ya. Jadi contohnya watab be, wakafnya watab be karena tasdid. Ya. Tidak boleh watab be, tapi watab be karena do. Ya. Maka semuanya yang ada tasdidnya harus dibaca, ditekan dulu, baru kalau ada sifat kolkolahnya, tambahan kolkolah, tambahan hames, ini baru ditambah ya. Watab karena ada kolkolah menjadi watab setelah ditekan ya. Kemudian selanjutnya akan kami baca, nanti ditirukan karena ini supaya menjadi contoh. Lahu da'watul haqq, mari. Lahu da'watul haqq mimman huwa minha fi syak. Mimman huwa minha fi syak. Jadi syak ini juga jangan kelamaan, jadi fi syak ya, jangan itu ya, seakan-akan macam syakkan menjadi syak atau syaki ya, syak. Fi ghayabatil jubb, fi ghayabatil jubb, mawaqitu linnasi wal hajj, mawaqitu linnasi wal hajj, wa hum lakum adu, wa hum lakum adu. Kalau tidak ada kolkolahnya, tidak ada hamesnya, ya pokoknya dikencangkan saja seperti ini. Balhum abdul, balhum abdul. Jadi kalau membaca lam sukun jangan abdul, tapi abdul itu karena ada sifat apa namanya ya. Jadi itu jangan membaca. Wala adzabul akhirati asyaq, wala adzabul akhirati asyaq, tabbat yada abi lahabin wa tabb, tabbat yada abi lahabin wa tabb, al-Qassamili, al-Qassamili fi yaumi nahsin mustamir, fi yaumi nahsin mustamir, mustamir, mustamir agak ditekan ya. Cuma perlu diperhatikan jangan kelihatan takrarnya ya. Jangan mustamir begitu, tapi mustamir. Kalau sukun kan mustamir, mama sukun mustamir, jadi beda dengan mustamir. Fanabadnahum fil yam, fanabadnahum fil yam, iyattabi'una illa dhann, iyattabi'una illa dhann. Ada dengunnya yaitu mim tasdid dan nun tasdid. Sekarang cara membaca waqaf yang sebelum akhir berupa sukun. Mestinya sukun dua itu tidak boleh kecuali di akhir kalimat seperti ini ya. Iltiqa sakinan tidak boleh kecuali di akhir kalimat. Maka caranya ini huruf yang sukun yang pertama dan kedua harus tetap terbaca semua, jangan dikorupsi. Jangan mimbar, harus mimbadir seperti hamid tidak boleh am, nah, itu namanya dikorupsi ya. Nah, kita baca bersama saja, saya baca dulu. Mimba'du, mimbadir, mimba'du, mimba'dir, wa qalu qulub
harus ada hamzah subhat. Wa asalna lahu ainal qitar. Ini boleh pakai, boleh tarkib ya. Innahu laqaulun fasl. Famastaysara minal hadi. Faqala kam labisat. Labisat. Harus ada habisnya. Qul amara rabbi bil qisṭ. Ada qolqolah. Sekarang roh lagi ya. Jadi rohnya ini dibaca sukun baik dengan sebab wakaf atau asli sukun. Maka tadi sudah saya terangkan tidak bisa menentukan dirinya, harus dilihat sebelumnya. Sebelumnya sukun lagi kan tidak bisa menentukan, kecuali kalau ya sukun. Nah, maka dilihat sebelumnya lagi, sebelumnya yang sukun tadi. Nah, baru ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Maka yang sebelumnya sukun ini kasroh harus dibaca tarkik. Kalau yang sebelumnya itu dhammah dan fathah harus tafkhim. Ya, seperti wala bikr. Nah, ini dibaca tarkik karena sebelumnya kasroh. Kalau wal fajr, nah ini tafkhim karena sebelumnya apa? Fathah. Nah, itu mengenai cara membaca wakaf. Saya kira akan mudah kalau dipahami, ya mudah. Nah, memang roh ini agak sukar. Maka anak-anak atau kita kalau sudah bisa menentukan bahwa membaca roh bisa benar, itu berarti bacaannya sudah teliti. Tapi kalau rohnya tidak bisa membedakan antara tafkhim dan tarkik, ini berarti belum teliti ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya ini dibaca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tapi sebelum juz 6 ini perlu dipahami, setelah anak juz 5 ya, ini dianjurkan naiknya itu tidak juz 6 tapi ada kelas Quran. Tujuannya karena anak ini sudah memahami hukum-hukum tajwid yang penting kecuali gharib, maka ini supaya kita biasakan kepada anak. Nah, maka ada kelas Quran yang mana kelas ini nanti anak-anak membaca Quran juz 1 sampai juz 10 ya. Juz 1 sampai juz 10. Nanti anak-anak setiap hari membaca entah 1 halaman atau 2 halaman, dan ini boleh dua-dua karena makhrajnya mestinya sudah baik dan hukum-hukum tajwid sudah bisa dipahami, atau yang dengung yang panjang sudah bisa. Jadi boleh umpama dua-dua, kalau iya Pak gurunya mampu 3-3 ya boleh saja. Tapi yang penting anak ketika membaca ini betul-betul diperhatikan makhrajnya, panjangnya, dengungnya ini harus yang teliti ya. Nah, maka kalau anak ini sudah membaca 1 sampai 10 juz, saya kira sudah terbiasa ya, bisa akan mapan bacaannya ya. Dan nanti kalau ada gharibnya, karena menggunakannya kan harusnya menggunakan Quran Al-Qudus, di situ sudah ada keterangannya ya. Maka bisa langsung diterangkan bahwa kalimat ini boleh dibaca tasyil atau boleh dibaca ibdal dan lain sebagainya. Ini bisa diterangkan ketika anak sampai kalimat itu. Nah, nanti untuk gharib semuanya nanti juz 6. Tapi ini hanya prakteknya ketika melewati kalimat yang gharib ya. Jadi setelah nanti anak sampai 10 juz baru dinaikkan juz 6 ya. Nah, juz 6 ini sudah ada revisi ya. Nah, tapi yang di hadapan Bapak Ibu ini mungkin belum yang revisi ya. Maka ini nanti bisa kita bimbing perubahan-perubahannya yang banyak perubahannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan anak-anak ya. Jadi kita permudah, dan juga yang tidak gharib ya, yang tidak gharib kita hilangkan ya. Ini edisi revisi ya. Mungkin yang kemarin yang sudah dicetak itu yang tidak ada ayat-ayatnya, artinya ayatnya lengkap tidak tertulis di situ, hanya kalimat-kalimat hurufnya. Jadi ini halaman 1 ya, itu mengenai hukum alif. Yang pertama ini tidak antohiro tapi letak seluar ya. Jadi yang antohiro itu dihapus atau dicoret saja ya. Maka sekarang letak seluar ya. Alif di akhir kalimat dianggap tidak ada, yang di situ dibaca pendek diganti dianggap tidak ada di Al-Quran ada 8. Nah, ini yang perlu diganti ya. Nanti kalau sudah ada terbitan yang juz 6 yang revisi ya tinggal kita membeli ya. Jadi saya ulangi, ini uraiannya. Alif di akhir kalimat dianggap tidak ada di Al-Quran, tidak dalam Al-Quran supaya ringkas. Di Al-Quran ada 8, yaitu
litansluwa liyarbua liyabluwa wa nabluwa lan nadmuwa au yakfua, ini tambahnya ya, au yakfua, dulu ketinggalan ini ya. Samuda qawali min fiddo, kemudian di bawahnya ada tandanya di atas alif ada lingkaran kecil, ada lingkaran kecil. Jadi kalau ada alif tandanya ada lingkaran kecil berarti harus dianggap tidak ada. Kemudian yang kedua adalah disyai'in, alif di tengah kalimat dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 8. Ini ada perubahan ya. Ada 8. Apa itu? Lisyai'in wala tai'asu la yai'asu afalam yai'asi la adba'anna, tambah mi'ataini waji'ah, tambah sendiri mi'ataini waji'ah, dijadikan satu. Pokoknya di tengah dianggap tidak ada kan, sama mi'atun kan di tengah, tidak pandang sebelumnya. Ini supaya mempermudah. Tadi ya, uraiannya belum saya terangkan. Uraiannya yang pertama tadi litansluwa jika waqaf litanslu, jika wasol litansluwa alaihim, artinya tidak usah diuraikan. Jika waqaf tidak usah, jika dibaca waqaf kedawan ya. Jika waqaf litanslu, itu saja. Jika wasol litansluwa alaihim, jadi praktek wajahnya bagaimana, itu saja. Nanti tidak usah dibaca pendek, dibaca panjang, tidak usah. Itu yang keterangannya yang bagian pertama. Yang bagian kedua tadi lisyai'in, alif dianggap tidak ada, dibaca lisyai'in gitu. Itu sama semua yang cara penguraiannya. Kemudian yang ketiga, alif di akhir kalimat jika waqaf panjang, jika wasol dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 7, yaitu ad-dununa, ar-rasula, as-sabila, lakinna kanat qawariro salasila anak. Tandanya di atas alif ada lingkaran panjang, lingkaran yang agak memanjang. Jadi tidak lingkaran bulat ya, tapi lingkaran agak memanjang. Itu tandanya yang ketika waqaf panjang, ketika wasol dibaca pendek. Kemudian yang anak, setiap anak yang artinya saya, jika waqaf na panjang, jika wasol pendek. Ini tandanya di atas alif ada lingkaran panjang. Ana yang ini yang selanjutnya anasya anaba ini. Ana yang tetap panjang karena artinya bukan saya. Di Al-Quran ada 3, yaitu anasya, anaba, anabu. Kemudian hukum wawu. Wawu dianggap tidak ada di Al-Quran ada 7, yaitu ulai, ulaika, ulaikum, ulu, uli, ulatu, saurikum. Tandanya di atas wawu ada lingkaran kecil. Uraiannya ulai, wawu dianggap tidak ada, dibaca ulai. Atau yang pertama bisa dibaca ulai, tapi sebaiknya tidak usah panjang, jangan ulai, pokoknya ada keterangan begitu. Kemudian hukum yang
yang dianggap tidak ada di Al-Quran ada 6, yaitu wa malaihim afaid nabai bi'ayyikum ditambah bi'aidin. Kalau dulu 5, nah, maka ini menjadi 6. Habis kemudian yang sawasol berarti yang apa, kemudian yang akan saya terangkan adalah pokoknya huruf, yaitu dari bab huruf dan harokat ya. Huruf dan harokat mestinya harus dibaca menurut apa adanya tulisan, tapi ada sebagian yang tidak sesuai dengan tulisannya, yaitu yang kita sebut huruf. Pertama adalah bacaan ismam dan ikhtilas. Apa ismam? Ismam adalah mencampur dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir ya. Lafalnya yaitu la ta'manna. La ta'manna ini aslinya la ta'manuna. Nun 2 berharokat semua kemudian diidghamkan, namanya idgham kabir. Tapi karena ini sudah dijadikan satu ya, asalnya kan nuna kemudian dibaca itu menjadi manna, sukun kemudian nun fathah. Karena sukun hurufnya sama dijadikan satu menjadi nun tasdid. Jadi yang dinamakan sukun itu sudah berubah menjadi tasdid. Jadi namanya mencampur dhammah pada sukun, tapi sukun yang sudah berubah menjadi tasdid. Jadi prakteknya ketika kita membaca, ketika man itu setelah man bibirnya dimoncongkan, mengisyaratkan dhammah, itu namanya mencampur. Tapi tidak bersuara ya, hanya isyarat bibirnya. Jadi prakteknya begini, la ta'manna, manna ya. Jadi tidak usah meringis dulu. Kadang-kadang ada yang menerangkan meringis, moncong, meringis, tidak usah. Yang penting nun itu kan target kan tidak usah meringis ya. Jadi biasa manna main bibir ya. Kalau biasa main bibir mungkin akan lebih mudah ya. Nah, ini yang perlu bapak dan ibu melihat bibir saya, tapi kalau Jawa ya enggak kelihatan ya. Jadi caranya membaca ya, kita baca dari malaka, nanti ditirukan malaka la ta'manna ala Yusuf. Mari malaka la ta'manna ala Yusuf. Ulang lagi malaka la ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi dan moncongnya ya seperti nu ya. Jangan moncongnya lama, tidak boleh ya. Jadi caranya membaca itu. Kemudian lantamana ini boleh dibaca ikhtilas. Apa ikhtilas? Yaitu membaca harokat dengan cepat dan samar. Cepat itu yang aslinya pelan agak dicepatkan, yang aslinya itu keras dikurangi, disamarkan, itu maksudnya kerasnya dikurangi. Jadi kalau aslinya kan la ta'manuna, dan nunya ini kita cepatkan dan dikurangi suaranya.
Jadi kalau aslinya la ta'manuna menjadi la ta'manuna, la ta'manuna, itu namanya ikhtilas. Ya kita baca nanti ditirukan. Malakala ta'manuna ala Yusuf. Mari. Yang penting ada nunya ya. Jangan mana tapi nuna tak manuna. Nah, itu cepat ya. Dan ulangi lagi. Malakala tak manuna Yusuf. Kelihatan kok mana tapi harus ya, yang penting pokoknya tak manuna, tak manuna. Ulangi lagi. Malakala tak manuna. Jadi tidak ada degungnya. Manuna, manuna. Nah, itu namanya ikhtilas. Dan di Quran hanya ini saja, tidak ada lainnya. Kemudian yang kedua adalah tashil. Tashil adalah membaca hamzah antara hamzah dan alif. Jadi hamzah itu kalau dibaca aa, hamzah yang kedua ini aa, mahrotnya dari tenggorokan paling bawah sama dengan ha, aha, aa. Kemudian dicampur dengan alif. Alif itu a, di tenggorokan, logamnya tenggorokan. Maka kalau kita campur menjadi aha, 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 jamiyyu wa arabi, aha, jamiyyu wa arabi. Ini bukan ha. Ini perhatian. Jangan seperti ha ya. Kalau seperti ya tapi tidak ha, tapi mirip dengan ha. Tapi itu adalah namanya tashil. Hamzah yang dibaca tashil menjadi aha ya, bukan aha tapi aha ya, anggar-anggar ya, anggar-anggar ya. Coba kita baca nanti dibuka. Aha jamiyyu wa arabi. Mari. Kurang lagi. Ini lagi. Kemudian ada kalimat yang boleh dibaca tashil atau ibdal. Tashil seperti tadi, dan ibdal itu artinya diganti dengan alif ya. Diganti dengan